dengan saya. Halo, welcome back to Z Talk. Nah, teman-teman, apa kabar semua? Dan sekarang saya lagi, seperti yang teman-teman lihat, saya lagi ditemani oleh salah satu wanita cantik di sini. Boleh perkenalkan dulu deh, teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tara. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Komodo. SMA Negeri 1 Komodo. Kelas berapa, Tara? Kelas 3 Kak. Kelas 3. Jurusan? Jurusan itu. Jurusan IPA. Oke, teman-teman, tadi Tara ya? Iya, Tara apa kabar? baik. Baik. Iya. Hari ini habis ngapain aja tadi? Habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus sama sharing dengan kakak G, kakak Kris tadi di luar sebelum mulai ini rekaman. Kan barusan tadi, bukan hari ini. Tadi pagi, tadi Oh. siang. Ngapain? Kan barusan tadi. Oke, kan pas kita di sini. Oke. Kan barusan. Kita lanjut Atau hari lanjut ini? pembahasan lain. Oh iya boleh. Boleh. Hobinya apa, Tara? Kalau saya lihat Tara ini kayak jiwa seninya ada di sini. Ada. Oh, iya, keren. Boleh di-spill nanti teman-teman yang jomblo boleh merapat ke. Sudah punya. Oh, sudah punya, astaga, sudah punya, ya. Jadi, sorry buat teman-teman yang jomblo, Tara sudah ada yang punya. Iya, antara kita, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak loh sudah bisa hadir di Z Talk, Tara. Terima kasih juga Kak sudah mengundang saya dan Siap. teman-teman SMA Negeri lain. Tara ini salah satu putri terbaik di SMA 1 Komodo. Oke, nah Tara di sini kita akan membahas beberapa poin yang bagaimana nantinya menurut Tara sendiri nih pandangan atau sudut pandang Tara terhadap generasinya kita, generasi Z gitu. Oke, mungkin saya kasih point of view yang pertama. Jadi poin yang pertama itu Gen Z lebih menggantungkan bergantung pada teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi bagaimana persepsinya Tara mengenai perubahan dari zaman ke zaman, karena kita sekarang berada di era 4.0. Boleh. Kalau menurut saya, memang kita tidak bisa pungkiri yang namanya Gen Z itu melekat dengan yang namanya teknologi. Jadi kita butuh. Jadi sebisa mungkin handphone itu kita bawa. Misalnya gitu. Kalau saya kayak untuk komunikasi dengan orang tua, terus saya kan pelajar ya kakak. Jadi saya butuh itu untuk cari referensi lain selain buku. Begitu. Menyederhanakan keseharian Tara. Ini karena topik teknologinya meluas, saya coba ambil yang gadget gitu, media sosial, internet gitu. Nah, kalau saya sangat butuh itu dan memang itu melekat dengan dirinya saya gitu. Tapi tidak yang gini kakak, terpaku sekali kayak setiap saat itu harus punya HP, setiap saat harus pegang HP gitu, harus pegang teknologi. Tanpa HP? Kalau saya tanpa HP tidak apa-apa karena saya pernah merasakan tidak beberapa bulan itu tidak pegang HP. Saya pernah merasakan itu dan ya aktivitas saya masih berjalan seperti biasa. Cuman kalau dari segi pendidikan memang saya sedikit terhambat karena saya kan pelajar, jadi ya saya cari materinya selain buku di situ. Cuman kalau pengaruhnya kayak jatuhnya itu kurang keterampilan sosial dan interaksi sosial, interaksi secara langsung itu, kalau menurut saya itu tidak, kan ada tuh poin di mana kayak karena pengaruh teknologi itu, karena melekat dengan teknologi itu jadinya Gen Z itu kurang di keterampilan sosial dan interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung. Kalau saya selain membantu dalam hal belajar, dalam berpacaran gimana? Kalau itu kan memang membantu komunikasi kan, bukan hanya dalam berpacaran, maksudnya komunikasi dengan orang tua apalagi. Betul. Iya, itu tadi teman-teman. Menurut Sarah, memang teknologi itu sangat melekat pada diri Gen Z. Bagaimana dengan generasi sebelumnya? Apakah mereka punya persepsi lain atau bagaimana? Kalau generasi sebelum dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu memang kalau menurut saya memang mereka kurang menguasai aktif dalam media dalam teknologi begitu. Jadi makanya mereka itu
kalau soal berkembang secara misalnya kreatif atau punya pemikiran yang luas itu memang generasi sebelumnya kalau kita lihat tuh mungkin pemasukan materi juga mereka kurang ya gara-gara teknologi itu, jadinya ya sudah bukan terhambat, bukan berarti mereka tidak belum menguasai, tapi memang secara materi mereka kurang banyak mendapat informasi seperti generasi kita sekarang. Jadi bukannya untuk membandingkan antara penggunaan teknologi dengan Gen Z ataupun milenial, tapi memang ini sebagai perubahan teknologi dan bagaimana pola pikir dari zaman ke zaman untuk menguasai teknologi itu sendiri. Oke, Tara, jadi itu tadi memang buat teman-teman yang Gen Z itu harus lebih menguasai teknologi sekarang karena banyak e-commerce atau fitur-fitur yang lebih canggih sekarang untuk bisa menghasilkan cuan. Iya, betul. Kalau Tara sendiri ada hasil uang dari HP? Belum ada. Belum ada. Nanti coba. Saya masih fokus itu Apa? pendidikan untuk maksudnya karena saya maunya ke bidang lain, jadi saya fokus kejar prestasi untuk capai cita-cita saya itu. Jadi saya belum coba untuk cari penghasilan. Keren loh teman-teman. Berarti selama di SMA pencapaian yang membahagiakan Tara sendiri itu apa? Banyak sih Kak. Kalau satu saja, saya tidak butuh banyak. Satu saja. Pencapaian terbesar yang menurut Tara itu buat Tara bahagia. Apa ya? Dapat komentar dari guru dan respon guru yang kayak ternyata kau bisa gitu, dan saya maksudnya saya bisa membuktikan kalau saya tidak seperti pandangan mereka yang kayak, karena maaf Kakak sebelumnya kan saya pindahan ke negeri, jadi mungkin mereka pandangnya saya beda, tetapi saya pencapaian yang saya bikin saya bangga dengan diri saya itu melihat respon mereka, kalau mereka ternyata saya itu tidak seperti tidak sudah diakui intinya. Iya gitu. Walaupun Tara ini murid pindahan. Ya betul. Keren. Nah, oke, itu tadi beberapa poin yang Tara ungkap. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bukan kontroversi ini. Nah, kita lanjut ke poin kedua, Tara. Yang kedua, nanti simak baik-baik, Tara. Ya. Nah, poin kedua di sini bilang lebih mementingkan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi generasi itu lebih mementingkan keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan. Jadi masa dibilang itu daripada generasi sebelumnya? Jadi setuju oleh Tara? Lebih memikirkan pekerjaan. Maksudnya dia balance itu antara pekerjaan sama kehidupan sehari-hari. Dari generasi sebelumnya. Kalau saya, ini yang saya rasakan ya, ini poin yang cukup menarik karena ini yang sedang saya rasakan. Jadi saya siswi SMA kelas 3 di mana saya posisinya lagi overthinking soal masa depannya saya, seperti yang sempat kita singgung sebelumnya dari Kakak. Bukan sibuk sih, lebih kayak coba untuk menyibukkan diri itu ke belajar gitu untuk mencapai cita-cita. Jadi pikiran saya sekarang tuh kayak apa yang harus saya ambil nanti, saya harus kuliah di mana, apakah saya harus bekerja atau kuliah, itu menjadi pergumulan saya saat ini. Dan saya pikir bukan hanya saya yang rasakan, mungkin Kakak juga yang saat ini kerja, mungkin ada mungkin Kakak kerja juga punya pemikiran seperti itu, maksudnya kayak sudah dapat pekerjaan, sudah rasa santai gitu, tapi pasti Kakak juga ada pemikiran tuh gimana ya Kak? Pemikiran kayak kehidupan nanti bagaimana gitu, maksudnya sudah ada sudah memikirkan program atau sudah kayak saya harus mau bagaimana nanti gitu. Menarik. Iya, itu bagaimana dari Kakak? Kalau saya sih gitu. Memang apa yang Tara sampaikan, memang itu setiap makhluk sosial punya target dalam kehidupan, punya tujuan. Kalau Tara sendiri saya lihat memang wanita yang teladan. Ini tipe-tipe independen dan kesukaan laki-laki. Kakak suka dengan saya? Bercanda Kakak, ini untuk mencairkan suasana. Betul. Begini, kalau rasa suka iya. Cuman jangan memikirkan bahwa kalau dia punya pemikiran yang suka berarti ada rasa yang lebih ya. Tapi betul. Setiap manusia yang namanya makhluk sosial ya harus ada rasa ketertarikan. Itu yang namanya kehidupan sosial. Bukan tapi ada, memang ada.
Cuman harus sebagai teman bicara. iya teman bicara. Kita lanjut ke poin ketiga saudara ya. Pada Hati kita kan? Poin keempat. ketiga. Jadi poin ketiga ini simak baik-baik saudara ya. Poin ketiga dia bilang Gen Z memilih empati yang tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya akibat paparan mereka terhadap masalah sosial dari media sosial. Bagaimana? Kalau menurut saya setuju akan poin ini karena ya seperti yang kita tahu, pasti kakak dan teman-teman juga tahu kalau Iya. Gen Z ini memang lahir di era teknologi digital yang berkembang pesat kan kakak. Iya. Jadi mereka kayak pengetahuan mereka luas, pengetahuan soal teknologi mereka luas dan pengetahuan lainnya itu mereka tahu banyak dan karena sering terekspos dengan isu-isu sosial, isu-isu global itu jadinya Gen Z itu cenderung punya tingkat kesadaran yang lebih tinggi tuh kakak. Jadi Iya. makanya mereka itu mau menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Makanya kita kalau scroll IG, scroll reels IG atau scroll TikTok itu tidak heran kita buka TikTok isi komentarnya itu banyak dari generasi sekarang tuh yang banyak sekali isi pemikiran maksudnya berbeda-beda gitu. Jadi ini bisa saja sampai ke real life, maaf. Jadi misalnya video sedih gitu. Satu video sedih yang mungkin awalnya kita cuma aduh terharu, terus bawa ke komentar sedih nih gini videonya. Biasa aja karena keseringan terekspos itu, maksudnya keseringan nonton yang begitu bawa sampai ke real life. Misalnya saya nih permisi lihat kakek-kakek lagi misalnya ngemis misalnya gitu, permisi lagi ngemis terus Sampelnya kita cari yang ini saja, yang have fun. Ketika lagi galau, orang galau. Story galau. Terbawa tidak? Kalau saya sih tergantung lagunya. Tergantung mana soundnya. Iya, Bisa betul. soundnya yang mendukung kita untuk Coachnya tuh kata-katanya juga. Coachnya, oke. Iya betul. Jadi kayak Rasa kesadaran dan pengen tahunya itu lebih tinggi. bahkan untuk sampai Gen Z. nangis tuh kakak. Mungkin kalau beda dengan generasi sebelumnya kayak ya sudah cukup terharu. Kalau kita kayak sudah keseringan itu dapat itu keseringan dengan hal seperti itu, jadi ke bawah sampai ke relief yang jadinya kita punya perasaan jadi tipis begitu. Jadi Pernah gitu. Jangan sampai Pernah. karena setiap versi pribadi itu ada berbeda untuk menjalani hidup. Jadi jangan tergantung. terbawa dengan atau jangan tersugesti dengan hal-hal yang buruk lah. Karena Gen Z sekarang itu sebagai tenaga tolak ukur dan fondasi untuk memajukan potensi wisata premium nantinya. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kalau saya bawa ke real life generasi itu, emas. kalau saya bawa ke real life itu lebih ke maksudnya overthinking soal masa depan. Jadi saya kalau soal yang sedih-sedih galau gara-gara misalnya pacaran atau apa kurang, tapi kalau misalnya yang soal masa depannya saya overthinking soal masa depan itu pasti bawa sampai ke real life gitu. Percaya tidak? Tuhan berkata jangan meragukan masa depanmu. Tapi memang jangan insecure dengan bagaimana saya ke depannya. Kita jalani saja. Ya sih, memang Kita kalau mau melangkah bilang dari proses ke proses yang lebih baik. mungkin kakak enak ya, maksudnya berpikir kayak jalani saja. Kalau saya tuh kakak overthinking parah. Iya, ini makanya saya ajak Tara. Saya ajak Tara untuk lebih santai untuk menjalani hidup. Iya santai sih santai. Skenario Tuhan itu tidak pernah salah, Tara. Tuhan yang mana dulu? Tuhan kita. Jadi mau kehidupan sosial, karir, kehidupan keluarga itu dibawa dengan kalau ada masalah Lari ke Tuhan. Kenapa? Larinya ke Tuhan gitu maksudnya. Larinya ke Tuhan sama kita sendiri yang berusaha effortnya untuk mencari solusinya. Oke. Terima kasih kakak. Dan Gen Z itu lebih kritis ya? Atau? Iya betul. Kalau menurut saya Iya. Gen Z memang lebih kritis karena seperti yang sudah saya singgung tadi itu kakak. Iya. Karena mereka pemasukan materi, maksud banyak informasi mereka dapat tuh Dari media sosial. ya dari media sosial. Jadi dari situ menurut saya terbentuk karakter dan pemikiran mereka yang lebih kritis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti generasi sebelumnya tidak kritis, cuman memang karena
kalau misalnya kita buka internet nih, kita searching tentang Gen Z, memang Gen Z lebih dikenal dengan generasi yang lebih kritis, kreatif, dan terbuka terhadap beragam gitu. Tapi menurut saya memang gitu. Terus makanya tidak heran kalau misalnya saya, ini yang sudah saya rasakan ya Kak, menyampaikan pendapat atau pertanyaan ke orang tua, itu ada tidak sedikit dari orang tua yang komentar kalau oh anak sekarang lebih kritis dibandingkan kami dulu misalnya begitu toh. Dan itu memang saya pernah alami itu. Terus soal kritis, berpikir kritis itu ini kita ambil salah satu contoh misalnya di bidang politik. Kakak kan sekarang banyak acara-acara TV yang buka program tuh mengundang mahasiswa-mahasiswa yang termasuk Gen Z gitu, dan saat mereka menyampaikan pendapat atau pertanyaan itu kita lihat, kita dengar pandangan mereka tuh luas, mereka menyampaikan pendapat mereka tuh secara luas. Jadi situ kita juga bisa menilai kalau anak-anak sekarang memang lebih kritis begitu dibandingkan dengan sebelumnya. Memang kalau secara keunggulannya untuk Gen Z itu lebih kritis dan banyak hal yang mereka dapat sehingga wawasannya luas. Tapi sisi lain itu terpengaruh dengan banyak Gen Z itu insecure, terus galaunya itu sampai ada yang patah semangat dalam menjalani hidup, ada yang depresi. Itu efek dari media sosial. Ya betul. Itu banyak yang begitu Kakak. Jadi tidak bisa mengelak ya soal itu. Ini tergantung pribadi masing-masing. Mau sebanyak apapun kita beri motivasi atau edukasi soal bahayanya gadget, kalau misal dari pribadi sendiri tidak mau tumbuh berkembang lebih baik, itu sama saja. Jadi menurut saya ini tergantung pribadi. Dan karena Gen Z lebih mereka lahir di dunia teknologi yang digital, yang berkembang pesat tadi itu. Jadi harusnya mereka punya pemikiran yang kayak saya harus bisa lebih gitu. Saya harus bisa lebih, atau saya harus menunjukkan kalau saya tuh punya sisi positif yang lebih gitu. Jadi ya itu menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing. Itu pola pikir yang perlu ditaati. Nanti selesai SMA Tara mau lanjut kemana? Atau mau lanjut untuk menempuh pendidikan lebih tinggi atau mau kerja? Saya mau rencana sama kuliah, mau ambil kesehatan, mau coba kesehatan. Oh, jurusan IPA. Ya, saya jurusan IPA sekarang. Oke. Kesehatan. Oke. Kesehatan. Ya, kenapa? Kan ada persiapan dong. Persiapan. Saya siap untuk disakiti dan diobati oleh Tara. Astaga. Mungkin ya menarik Tara punya penyampaian public speaking, itu tertarik sekali. Mungkin ada coach atau saran nih buat teman-teman gadget. Oh iya. Untuk teman-teman di luar sana yang seumuran saya ataupun yang di atas saya. Jangan di luar sana, di sekitar juga bisa. Oh ya, di sekitar saya. Gunakan teknologi dengan bijak, teman-teman. Karena itu kalau kalian gunakan dengan bijak itu sangat-sangat membantu kalian dan berpengaruh positif untuk kalian. Hanya untuk saran kasih bijak saya. Tidak ada coach yang lain. Saya kalau sharing soal hal positif mungkin saya masih bisa, tapi untuk kayak kata-kata yang indah saya kurang bisa. Mungkin dari kakak ya. Pokoknya itu, gunakan teknologi kalian dengan bijak, karena kita lahir di teknologi yang berkembang pesat, jadi harus digunakan dengan baik. Jangan sampai disalahgunakan dan menyakiti diri sendiri. Don't limit yourself. Mungkin kurang lebih seperti itu. Memang Tara ini orang yang bijak. Apa? Coba kakak yang kasih quote sekarang. Kamu nggak? Bagaimana? Coba. Coachnya, saya tipikal orang yang tidak terlalu banyak basa-basi. Nah itu kak. Terus coachnya ini kerja dan kerja. Bukan. Coachnya bukan. Copywriting lagi itu. Iya, tidak boleh. Dari saya buat teman-teman Gen Z, ada beberapa kalimat. Buatlah tanpa tapi dan lakukan tanpa kata nanti. Keren. Jadi untuk Gen Z harus menjemput peluang-peluang yang emas ke depannya, karena pemerintah, negara butuh pemikiran dan jiwa-jiwa smart Gen Z sekarang. Mungkin sekian untuk episode kali ini ya Tara. Terima kasih loh sudah. Jadi teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, Tara. Iya. Tara siap dengan pertanyaan ini.
Jangan tanya. Seberapa ini pertanyaannya? Seberapa giat sih media sosial penggunaan media sosialnya Tara? Oh, kalau saya Instagram itu saya kurang lah. Maksudnya Kurang. ya kalau saya gini Aktif di ada mana? Aplikasi apa? cuman WhatsApp. WhatsApp. Iya. Twitter juga saya tidak main. Telegram itu untuk Kirim foto. tidak, rangkuman materi. Orang kemana materi? Kalau Instagram itu Canggih paling loh mereka punya. ya makanya kita harus Cara- cek. Ya, oke. Spill dulu dong untuk alamat IG-nya, nomor handphonenya. Tidak apa. Nomor handphone. Boleh. Tapi nanti Privasi, Nah, saya. oke. Iya, ada yang punya tadi. Oh, sorry. Spill IG-nya saja. IG Tara_KNITA.